Assalamualaikum, Bapak boleh masuk? Oke. Baik ya, sebelum dibuka pembelajaran, Bapak ingin bertanya siapa KM-nya? Oke, Jidan tolong dipimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sekretarisnya? Oke, Nuraisa, Bapak boleh bertanya siapa yang tidak hadir? Ya Pak, ada Aul sakit. Iya. Udah yang lainnya. Oke, siap. Oke, siap. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore ya. Dan selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia, di mana di pembelajaran Bahasa Indonesia ini kalian sudah melewati beberapa mata pelajaran sebelumnya ya, tentu kalian merasa letih, lesu, gitu ya. Sehingga hal itu tidak membuat kita semangat belajarnya luntur, gitu ya. Oke. Alhamdulillah juga pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Tentang teks eksplanasi. Betul. Nah, teks eksplanasi itu tentang apa? Teks yang mengungkapkan suatu fenomena. Fenomena apa saja? Fenomena alam, kemudian fenomena sosial, dan alhamdulillah juga kalian sudah melakukan praktik menulis teks eksplanasi. Apakah menggembirakan menulis teks eksplanasi? Nah, itu ya, menggembirakan karena kalian bisa, ya betul, mengeksplor. Kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi penyebab suatu fenomena dan akibatnya seperti apa. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu tidak kalah seru. Kenapa? Karena kita akan belajar sesuatu yang spesial dari teks eksplanasi. Coba ada yang bisa menebak kira-kira apa? Oke, baik ya. Sebelum kalian menebak, kalian akan diperlihatkan dulu ada. Oke, jadi di sini itu ada 3 video. Video yang akan berkaitan dengan pengalaman kalian. Artinya apa? Artinya materi kali ini akan berkaitan dengan pengalaman kalian ketika SD. Apakah kalian pernah studi tour? Pernah. Apakah kalian pernah studi tour ke museum? Apakah kalian pernah melakukan eksperimen waktu SD? Adanya di mata pelajaran apa? Oke, coba eksperimen apa yang pernah kalian lakukan? Betul, oke, membuat es krim, keren. Apalagi? Oke, eksperimen gunung meletus, ya. Kemudian ada lagi, apakah ada yang pernah melakukan eksperimen membuat toge? Ya, toge menjadi tumbuhan? Nah, itu ya. Nah, materi kali ini itu tidak jauh beda dengan kaitannya pengalaman kalian ketika SD. Baik. Nah, sebelum kalian mengetahui materi kali ini, kita akan membaca suatu teks bersama-sama ya. Tidak perlu dibaca lambat ya, cukup dibaca cepat saja. Di sini Bapak akan membagikan teksnya. Silakan. Oke, ya. Oke. Ya. Namanya? Udah berjalan kita ya? Satu. Oke, silahkan dibagikan. Siapa ketua kelompoknya di sini? Oke, silahkan. Udah cukup? Cukup ya. Nah, silahkan dibagikan.
Oke, siap. Oke. Harus tetap semangat ya. Karena belajar bahasa Indonesia itu sangat menyenangkan. Siapa yang kurang? Oke. Oke ya. Nah, aturan mainnya silahkan kalian baca dengan cepat saja ya. Satu kelompok, satu paragraf. Itu. Coba mau dari kelompok mana dulu? Coba. Oke, ini dulu. Kamu yang pertama. Ayo, Bapak hitung 1, 2, 3. Dari judul. Laporan studi wisata ke Gunung Tangkuban Perahu. Studi wisata ke Gunung Tangkuban Perahu merupakan kegiatan pembelajaran lapangan yang bertujuan untuk mengenal fenomena alam khususnya gunung berapi. Ya. Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung berapi aktif yang terletak di Jawa Barat dan memiliki kawah yang dapat diamati secara langsung. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang proses vulkanisme. Oke. Belakang. Perjalanan dilaksanakan pada hari Sabtu dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Rombongan berangkat menggunakan bus dan tiba di kawasan Gunung Tangkuban Perahu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tibanya di lokasi, siswa diarahkan menuju Kawah Ratu, yaitu kawah utama yang menjadi objek pengamatan. Oke. Silahkan kelompoknya Fajar. Di lokasi tersebut, siswa mengamati kondisi kawah yang mengeluarkan asap belerang. Bau gas sulfur tercium cukup kuat, sehingga siswa dianjurkan menggunakan masker. Pemandu menjelaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan bagian dari proses vulkanisme yang aktif. Oke, coba lanjutkan kelompok Anwar. Selain itu, siswa mempelajari struktur gunung berapi, jenis erupsi, serta dampak aktivitas vulkanik terhadap lingkungan sekitar. Tanah di sekitar kawah terlihat tandus karena pengaruh suhu tinggi dan kandungan gas beracun. Namun, di area tertentu masih ditemukan vegetasi yang mampu beradaptasi. Coba lanjutkan sama kamu. Selama kegiatan, siswa juga melakukan dokumentasi dan mencatat informasi penting terkait fenomena alam yang diamati. Kegiatan observasi berlangsung hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat sebelum kembali ke sekolah. Oke, yang terakhir coba. Oke, boleh silakan. Tahan dulu ya kelompok Prananda. Bersabarlah. Berdasarkan hasil wisata dapat disimpulkan bahwa Gunung Tangkuban Perahu merupakan objek pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung mengenai aktivitas gunung berapi. Siswa dapat memahami konsep vulkanisme secara lebih jelas melalui pengamatan di lapangan. Disarankan agar pengunjung selalu mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, alhamdulillah kita sudah membaca suatu teks. Coba Bapak ingin bertanya, menurut kalian apakah teks ini ditulisnya secara sistematis? Sistematis. Oke. Kenapa sistematis? Karena ada strukturnya, ada pendahuluan, isi sama penutup. Menurut kalian, apakah informasi di teks ini faktual? Faktual, karena ada informasi. Nah, informasi faktanya apa? Ada data. Kemudian, apakah teks ini dibuatkan secara objektif? Ya, karena tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, ditulis secara apa adanya. Berdasarkan hasil apa? Hasil pengamatan. Betul, pinter ya. Nah, coba kita bisa menyimpulkan, ini teks apa kira-kira dari judulnya? Teks laporan. Laporan tentang apa? Laporan studi wisata. Kemana? Pintar. Oke, ya Sang Kuryang ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks laporan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian mampu memahami pengertian dan ciri tentang teks laporan. Selain itu, kalian juga mampu dalam hal apa? Dalam mengidentifikasi ciri dari teks laporan. Setelah kalian mampu mengidentifikasi apa? Kalian mampu
menyampaikan dan mempresentasikan hasil mengidentifikasi pada teks laporan. Apakah berguna untuk kehidupan sehari-hari? Ya, berguna ketika kalian nanti menemukan teks laporan di mana? Di koran, di majalah, di internet. Apakah kalian bisa mengidentifikasi kualitas dan kredibilitasnya setelah belajar pembelajaran hari ini? Pasti bisa, yaitu ya. Oke. Kita lanjut ke pengertian teks laporan. Coba dibaca bersama-sama. 3, 2, 1. Teks laporan adalah teks yang Oke, jadi di sini itu di pengertian teks laporan ini ada beberapa kata kunci. Supaya apa? Supaya kalian mudah memahami. Ketika nanti kalian ditanya sama guru yang lain apa itu teks laporan, kalian cukup menjawab teks laporan itu teks yang berisikan informasi. Informasinya informasi apa? Informasi laporan gitu. Sesimpel itu ya, belajar bahasa Indonesia. Nah, informasi laporannya harus bersifat apa? Bersifat fakta dan objektif. Tadi kalian sudah menjelaskan fakta itu ialah sesuatu yang informasi sifatnya nyata karena bentuknya apa? Berupa data, pintar. Kemudian objektif. Tadi kalian sudah menjelaskan objektif itu ditulisnya harus apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Lalu informasi laporan itu informasi berdasarkan hasil apa? Hasil kegiatan dan aktivitas kalian. Apakah kalian punya hobi bermain musik? Ya. Apakah kalian punya hobi menyanyi? Apakah kalian punya hobi membaca buku? Nah, apakah aktivitas hobi kalian bisa dibuatkan teks laporan? Bisa, ya sangat bisa. Kenapa? Karena teks laporan itu meliputi semua informasi, aktivitas, dan kegiatan kalian. Di sini contohnya ada penelitian, pengamatan, dan perjalanan. Nah, coba Bapak ingin tanya kira-kira teks laporan ini kira-kira berdasarkan hasil apa? Hasil observasi, hasil perjalanan juga. Ya, itu ya. Kalian sudah paham. Oke. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan. Yang pertama itu ada faktual. Faktual itu informasinya berdasarkan fakta di lapangan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan, itu harus dituliskan ya, karena informasinya berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, objektif, menyajikan informasi apa adanya sesuai fakta di lapangan. Jadi ketika kalian menulis teks laporan tidak boleh dilebih-lebihkan. Kalau dilebih-lebihkan itu akan jadi apa? Jadi suatu teks narasi ya, jadi teks fiksi. Nah itu sehingga harus sesuai apa yang kalian lihat dan rasakan. Kemudian informatif, memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca. Analoginya seperti ini, misalnya Jidan. Jidan, hobi kamu apa? Berenang, Pak. Berenang. Misalnya, apakah hobi kamu berenang itu bisa dibuatkan teks laporan? Bisa. Untuk apa? Untuk menginformasikan. Nah, itu menginformasikan kepribadian kamu. Ada lagi selain itu informasinya? Memberikan suatu teknik berenang. Misalnya Abdul Hadi. Abdul Hadi itu ingin mengetahui teknik berenang, tapi ia tidak mau praktik berenang secara langsung. Kira-kira apa yang akan dilakukan Abdul Hadi? Mencari informasi. Salah satunya dengan membaca teks laporan. Punya siapa?
Punya Jidan. Itu ya. Oke, kemudian misalnya bila mana Jidan sudah menulis teks laporan tentang hobinya berenang, apakah teks tersebut akan dibaca di tahun 2050? Mungkin bisa. Kenapa? Karena ketika kalian menulis itu, kalian sudah melakukan namanya investasi. Ada nilai historical ya, ada nilai sejarah. Oke, kita lanjut ke sistematif. Nah, sistematif ini memiliki alur yang teratur sesuai dengan struktur yang baku. Nah, secara mudahnya, ketika kalian menulis teks laporan, apakah langsung menulis atau harus membuat dulu aktivitas? Nah, harus membuat dulu aktivitas supaya apa? Supaya terstruktur, ada alurnya gitu. Oke. Oke, baik ya. Nah, kita selaraskan di sini. Tadi Bapak bertanya, apakah teks ini sudah faktual? Sudah. Bukti faktanya apa? Gunung Tangkuban Perahunya. Nah, ada nama tempat ya, ada waktu. Betul. Kemudian ada pelakunya ya, pelaku yang melakukan studi wisatanya itu. Selanjutnya, apakah teks laporan ini ditulis dengan objektif? Ya, objektif karena tidak dilebih-lebihkan sesuai apa yang diamati. Kemudian, apakah teks laporan ini bersifat informatif? Kenapa bersifat informatif? Informatif apa yang kalian dapatkan dari teks ini? Oke, informasi tentang fenomena alam. Oke, mengetahui lokasi ya. Ya, betul, pintar. Kemudian, apakah teks ini sistematif? Ya, sistematif karena anak-anak di sini melakukan perjalanan terlebih dahulu, mengamati terlebih dahulu. Ini Bapak ini. Oh, ya, terima kasih. Nah, baik ya, karena kalian sudah paham, kita lanjut ke bagian penugasan. Silahkan kalian dibalik ya dan dikerjakan tugasnya. Tugasnya sangat gampang, hanya ada 4 soal saja. Kalian kerjakan semampunya saja. Ya, satu kelompok satu aja. Teksnya yang dibalik, Pak. Ya, dibalik. Langsung di sini mau bertanya ini. Ya, sok. Siapa di sini ketua kelompoknya? Sok, silahkan ya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup ya, karena membaca saja 1 menit saya sudah cukup. Oke, silahkan ketua kelompoknya untuk memonitoring anggotanya ya, ikut berpartisipasi. Oke, baik, sudah selesai? Oke, baik, coba jika sudah selesai, silahkan untuk bukti kalian memahami materi ini, silahkan kalian jawab nomor 1. Apakah teks ini bersifat faktual? Ya, karena ada data. Baik ya, seperti itu. Oke. Oke, baik. Jika sudah selesai, silahkan kalian isi dulu refleksi ya. Cukup satu kelompok satu ya. Oke. Sambil diisi refleksi ya. Sambil diisi refleksi, Bapak akan ngasih kesempatan kepada kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengalami kesulitan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Kalian sudah paham materinya? Alhamdulillah. Baik, coba Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa? Oke, silahkan Jidan. Izin menyampaikan kesimpulan Bapak. Untuk pembelajaran hari ini laporan hasil observasi. Di sini teks bersifat faktual
dan juga bersifat sistematis, Pak. Harus ada perilaku terlebih dahulu baru bisa menulis laporan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada strukturnya, Pak, ada pendahuluan, ada isi dan ada juga penutup. Bersifat faktual ketika ada data di sini dan juga ada nama tokoh, ada juga nama pelaku, Pak. Siap. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil hari ini, saya mendapatkan pembelajaran bahwasanya laporan hasil observasi tentang hasil laporan harus bersifat faktual dan sistematis. Terima kasih, Pak. Oke. Baik ya. Terima kasih karena kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya. Untuk bahan pemahaman kalian di rumah, kalian boleh ya menyicil membuat teks laporan perjalanan dari sekolah sampai ke rumah yaitu. Ya, minggu depan saja. Oke. Baik ya, terima kasih. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.